ada sekitar 15 amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan ketika hari Idul Fitri atau menjelang Idul Fitri. Apa saja 15 amalan itu? Mari kita ikuti pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit terkait amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada saat Idul Fitri atau menjelang masuknya Idul Fitri 1 Syawal. Yang pertama adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk memperbanyak bacaan takbir atau takbiran yang sering kita sebut, baik sendirian maupun berjamaah. Sejak masuknya waktu maghrib di hari Ramadan yang terakhir sampai nanti datangnya imam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal atau hari pertama hari raya Idul Fitri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan bertakbir atau memperbanyak takbiran pada menjelang masuknya 1 Syawal sampai pagi 1 Syawal itu merupakan bagian dari perintah dan sekaligus bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus pula membaca takbir dengan suara yang lantang, dengan suara yang jahar, itu bagian dari syiar-syiar Islam. Artinya umat Islam akan kelihatan semarak pada tanggal 1 Syawal tersebut. Kemudian yang kedua, yang disunahkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makan dan minum sebelum berangkat ke tanah lapang atau ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ini berbeda dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, di mana kita diminta dulu untuk menahan makan dan minum sebelum kita pulang, sampai kita pulang ke tempat kita masing-masing dari tempat sholatnya. Tapi untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, justru sunahnya sebelum berangkat kita dipastikan untuk sarapan terlebih dahulu, baik makan berat maupun makan ringan. Yang jelas atau prinsipnya kita tidak lagi menahan makan dan minum sebelum berangkat ke tempat sholat kita, baik di masjid maupun di tanah lapang. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh para sahabat. Para sahabat mengatakan, kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa yauman nahri la yakulu hatta yarji'a fayakula min nasikatihi. Pada hari Yaumul Fitr atau hari Idul Fitri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar ke tempat sholat sampai beliau sarapan terlebih dahulu. Adapun untuk sholat Idul Adha, beliau tidak makan kecuali sudah pulang dari tempat sholat atau dari tanah lapang untuk melaksanakan sholat tadi, dan sekaligus makanan pertama yang dikonsumsi pada hari Idul Adha adalah hasil sembelihan kurban yang dilakukan pada saat itu. Ini sunnah yang kedua. Kemudian sunnah yang ketiga, az-zahab ila musallal id min tariqin wal audah ilal baiti min tariqin akhar. Jadi berangkat dan pulang dari rumah ke tempat sholat, dari tempat sholat ke rumah lagi kembali, itu melalui jalan yang berbeda, diusahakan. Jadi berangkatnya melalui jalan A, nanti pulangnya melalui jalan B. Nah, ini juga bagian dari syiar Islam, artinya kalau umat Islam itu melewati semua jalan di kampungnya itu, baik berangkatnya melalui jalan yang satu, kemudian pulangnya melalui jalan yang berbeda, ini menunjukkan bahwa kebesaran Islam sangat tampak pada waktu Idul Fitri maupun Idul Adha. Sebagaimana apa yang dilakukan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakhruju ilal idaini min tariqin wa yarji'u min tariqin ukhra. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat pada dua sholat Id, Idul Adha maupun Idul Fitri, melalui satu jalur atau satu jalan dan pulang melalui jalan yang lainnya. Kemudian sunnah yang keempat, at-tamahhulu
fil insiraf ba'da sholati lil imam. Bagi seorang imam disunahkan untuk tidak cepat-cepat bubar dari tempat sholatnya, tapi dia menunggu sesaat sembari melihat kondisi masyarakatnya yang bubar dari tempat sholatnya. Jadi setelah selesai sholat, kemudian ada khutbah, selesai khutbah pada bubar lah, imam itu disunahkan untuk berdiam diri dulu sambil memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh jamaahnya. Ini pun yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis seorang sahabat mengatakan, Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idzan sharafa minal aidaini ata wasatal musalla faqama fanadhara ilan nasi kaifa yansorifun wa kaifa samatuhum summa yaqifu sa'atan summa yansarif. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat beliau, kata seorang sahabat, ketika bubaran dari sholat baik Idul Fitri maupun Idul Adha, beliau langsung mengambil posisi di tengah-tengah jamaah. Jadi turun dari khutbah, dari mimbar, beliau langsung berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jamaah itu, sembari menyalami para jamaah, sembari juga menunggu mereka bubar selesai. Kalau sudah mulai sepi, baru beliau beranjak untuk pulang ke rumahnya juga. Kemudian sunnah yang selanjutnya, ada tu sholatil id faqat wa adamu adai ayyi sholatin qablaha au ba'daha. Bahwa di antara sunnah di dalam sholat Idul Fitri yang diselenggarakan bukan di dalam masjid, itu tidak ada sholat qobliyah dan tidak ada sholat ba'diyah. Artinya pagi ketika kita melaksanakan sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, itu murni hanya 2 sholat itu saja yang kita lakukan. Artinya tidak ada sholat pengawal, yaitu sholat qobliyahnya, dan tidak ada sholat pengakhir, yaitu sholat ba'diyahnya. Hanya saja nanti teman-teman sekalian, kalau ada yang melaksanakan sholat Id itu di masjid, baru nanti masuknya ke dalam masjid itu ada sunnah yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Namun kalau pelaksanaannya ada di lapangan, maka tidak ada sholat tahiyatul lapangan, tidak ada sholat sunnah qobliyah, juga tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Maka murni pelaksanaan sholat itu hanya dilaksanakan 2 rakaat untuk sholat Idain faqat saja, gitu ya. Yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rakaataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke tempat sholat Yaumul Fitri atau hari Idul Fitri, itu tidak melakukan sholat apapun kecuali hanya 2 sholat Idul Fitrinya itu saja. Tidak ada sholat yang sebelumnya, juga tidak ada sholat yang setelahnya. Kemudian selanjutnya, al-ghuslu lil aidain. Kesunahan yang selanjutnya adalah melakukan mandi besar ketika hendak berangkat ke lapangan atau ke tanah lapang atau ke masjid untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Gitu. Karena ini bagian dari kesunahan, artinya mandi yang dimaksud itu adalah mandi basah semua, sebagaimana kita melaksanakan mandi wajib. Jadi termasuk rambut bagi wanita juga dibasahkan semua, karena ini bagian dari kesunahan. Kemudian sunnah yang selanjutnya, lubsu ajmali thiyab wa ahsaniha. Jadi menggunakan baju yang terbaik menurut apa yang kita punya. Syukur-syukur kalau ada yang baju baru, ini juga bagian dari kesunahan. Artinya kita sekaligus menampakkan bahwa hari itu kita berbahagia. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbas ajmala syai'in indahu minas thiyabi fi yaumil Aid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengenakan pakaian yang terbaik apa yang beliau punya pada hari Idul Fitri. Kemudian yang selanjutnya, adz-dzahabu ilal musalla masyan fi sakinatin wa waqar. Diusahakan jalan berangkat dan pulang dari tempat dan menuju tempat sholat itu dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang tentram gitu. Jadi jangan terburu-buru. Maka nanti ada kesunahan untuk berpagi-pagi dalam berangkat ke tempat sholat Idul Fitri maupun ke tempat sholat Idul Adha. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju ilal aidi masyian wa yarji'u masyian. Kemudian selanjutnya, at-tabkiru ilal musalla lil ma'mum wa ta'khir ila bidayati waqti sholati lil imam. Jadi
Untuk makmum maka disunahkan untuk berpagi-pagi berangkatnya. Adapun untuk imam maka disunahkan untuk memepetkan dimulainya waktu sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan beliau datang ke tempat sholat itu, ke musola itu langsung pelaksanaan sholat, jadi tidak pakai menunggu lama-lama. Jadi tadi kalau untuk makmumnya disunahkan untuk segera mungkin, tapi untuk imam disunahkan untuk mengakhirkan sampai nanti batas kapan dimulainya pelaksanaan sholat idain. Kemudian yang selanjutnya, at-takbiru wa raf'us shauti bihi fi thariqi ilal musalla. Jadi jalan ke musalla sembari mengucapkan takbir dan mengangkat suara, artinya dijaharkan, jangan pelan-pelan. Tadi sekaligus ini bagian dari syiar Islam. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbir hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas shalah fa idza qada shalah qata'at takbir. Tadi ya, bahwa takbiran itu disunahkan ketika kita berangkat ke masjid atau ke tempat musola atau ke tempat sholat tadi itu. Berakhirnya sampai imam melaksanakan sholat tadi. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat maka ingqata'a at-takbir, berarti takbirnya sudah dianggap selesai untuk pelaksanaan takbir pada sholat Idul Fitri. Adapun nanti kalau sholat Idul Adha itu sampai pada hari tasyrik, utamanya selepas melaksanakan sholat 5 waktu. Yang selanjutnya, bahwa pelaksanaan dua sholat id, Idul Fitri maupun Idul Adha, itu tanpa ada azan dan tanpa iqomah. Dan biasanya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahu orang bahwa sholat akan dimulai, maka diganti menggunakan kalimat as-sholata jami'ah. As-sholata jami'ah. Itu mengganti kalimat iqomah yang biasa kita lakukan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu yang wajib itu. Kemudian selanjutnya, khurujun nisa ila musallal id. Jadi semua wanita, baik anak-anak maupun dewasa, yang tua maupun yang muda, itu semuanya disunahkan untuk keluar semua menuju tanah lapang. Bahkan sampai wanita-wanita yang haid pun disunahkan untuk ikut datang ke tempat sholat atau pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Jadi semuanya biar kelihatan semarak gitu memang. Dalam sebuah hadis disebutkan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nukhrijahunna fil fitri wal adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kami para laki-laki untuk mengajak keluar para wanita itu pada hari Idul Fitri maupun dalam Idul Adha. Al-awatik wal huyyat, baik itu budak maupun orang wanita yang sedang haid. Kemudian juga istihabul atfal ilal musallal id. Jadi ngajak anak kecil-kecil datang ke tempat musola juga biar semuanya ramai gitu. Kemudian yang selanjutnya, tahniatul muslimina ba'duhum al-ba'd. Jadi saling menyapa antara kaum muslimin dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kita ketemu orang lain sambil salaman, laki-laki ketemu laki-laki, perempuan ketemu perempuan, mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah dari kami atau dari kita dan juga dari kamu gitu. Atau ada yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum qiyamana wa qiyamakum siyamana wa siyamakum. Atau ada yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, shalihal a'mal, yang masuk ke dalam perbuatan amal-amal saleh. Jadi tadi kalau di Indonesia mungkin ada juga yang mengucapkan minal aidin wal faizin. Itu sebenarnya kalimat potongan, aslinya ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami minal aidin, orang yang kembali kepada kefitrahan, wal faizin, dan menjadikan kami sebagai orang yang menang. Artinya menang setelah kita lama menahan hawa nafsu. Nah, yang terakhir ini dorbuduf, yaitu memukul rebana. Artinya menampakkan kegembiraan kita di hadapan orang banyak ketika Idul Fitri itu salah satunya dengan cara menabuh gendang, menabuh rebana, bagian dari kegembiraan itu sendiri. Baik teman-teman semuanya, tadi ada sekitar 15 amalan sunnah yang bisa kita lakukan ketika pelaksanaan tanggal 1 Syawal masuknya hari Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wa ja'alanallahu minal a'idina wal faizin. Aqulu qouli hadza
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.